Pertama-tama selamat kepada Pertamina karena sudah berhasil mendapatkan penghargaan, yang mana penghargaan ini berujung kepada kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dan Pertamina berhasil meraih penghargaan Strategic National Contribution Award dari Prominent Award. Mungkin dari sebagian dari kalian merasa agak aneh, kenapa bisa perusahaan yang katanya merugi terus tapi bisa mendapatkan penghargaan seperti ini? Jangankan kalian, saya juga bingung. Jika kita bandingkan dengan Malaysia jual BBM 7.000 bisa untung triliunan. Sedangkan Indonesia jual BBM non-subsidi 12.000 rugi triliunan. Eits, bentar. Katanya jangan bandingkan dengan Malaysia. Karena membandingkan dengan Malaysia tidak apple to apple. Misalnya dari jumlah penduduk. Malaysia memiliki jumlah penduduk di sekitar 35,56 juta jiwa. Sedangkan Indonesia ada di 283 juta jiwa. Yang mana secara teori pasar Indonesia seharusnya lebih bagus. Semakin banyak pasarnya, maka akan semakin besar juga keuntungan dari perusahaan tersebut. Bentar dulu, jika kita melihat hal ini, memang benar kita tidak bisa membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Karena kasarnya, jika Malaysia menghasilkan 4 liter BBM dalam sekali waktu, 1 liternya digunakan masyarakatnya, 3 liternya diekspor. Disinilah keuntungan besar Malaysia, yaitu ekspor. Sedangkan Indonesia tidak bisa gitu. Jika Indonesia menghasilkan 4 liter BBM dalam sekali waktu, boro-boro diekspor. BBM 4 liter tersebut bahkan cenderung kurang untuk memenuhi kuota konsumsi di Indonesia. Yang pada akhirnya Pertamina tidak bisa mendapatkan keuntungan dari ekspor dan mereka malah mengimpor. Ya, Pertamina mayoritas masih mengimpor minyak untuk memenuhi kuota di Indonesia. Belum lagi adanya subsidi yang pada akhirnya ini membebankan keuangan perusahaan tersebut. Belum lagi ada skandal korupsi yang hampir 1 kuadriliun. Ya, semakin makin. Makanya gak heran kalau Pertamina selalu rugi. Tapi yang menarik dari sini adalah Pertamina dikatakan mayoritas masih mengimpor minyak. Namun kenapa kualitasnya jelek atau kotor? Padahal harusnya mereka mengimpor dengan kualitas yang bagus. Dan dari mana Pertamina beli minyaknya? Jadi kalau dilihat dari data yang ada, Pertamina membeli minyak dari Singapura, Malaysia, dan India. Pada tahun 2023 aja, Pertamina melakukan impor dari Singapura sebanyak 56,8% dan sekitar 26,8% dari Malaysia, dan sisanya dari negara lain seperti India. Menariknya, selain dari negara tetangga, Pertamina juga melakukan impor dari Amerika Serikat, apalagi perihal satu pintu ini. Saat ini pemerintah sedang membahas pengadaan 1,4 juta kiloliter BBM dari perusahaan Amerika untuk memenuhi kuota pasokan SPBU swasta. Dan di antara perusahaan Amerika tersebut termasuk ExxonMobil dan Chevron. Namun kenapa harus dari Amerika Serikat? Ya ini sebagai langkah negosiasi tarif resiprokal. Menariknya, Pertamina beli dari Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat yang notabene mereka adalah negara yang memiliki kualitas bensin yang bersih. Namun kenapa ketika sampai di tangan Pertamina BBM-nya jadi jelek dan mengandung sulfur tinggi? Misalnya kandungan sulfur diesel subsidi atau solar di Indonesia pernah diizinkan mencapai 2.500 ppm atau sekitar 0,25% pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2021 diturunin jadi 500 ppm dan di tahun 2025 ditargetkan jadi 50 ppm aja. Lalu Pertalite dan Pertamax juga masih mengandung sulfur yang cukup tinggi antara 150 sampai 400 ppm. Padahal katakanlah Malaysia yang mana Pertamina membeli juga dari sini, mereka memiliki standar kualitas sulfur cuma di 50 ppm dan di tahun 2027 mereka ingin mengimplementasikan kandungan sulfur di BBM-nya cuma ada di 10 ppm. Sedangkan di Indonesia malah ribut pengen menggunakan etanol. Namun kenapa bisa di Malaysia memiliki kandungan sulfur yang rendah sedangkan di Indonesia sulfurnya tinggi banget padahal belinya dari Malaysia? Jawabannya adalah bukan karena bahan mentahnya, tapi di prosesnya salah satunya adalah proses penyulingannya yang sangat terbatas. Yang mana banyak kilang Pertamina sudah dibangun puluhan tahun lalu, bahkan sudah ada yang berdiri sejak era 1920-an. Kasarnya sudah ketinggalan zaman. Kita lihat dulu kilang yang ada di Indonesia dan sejak kapan didirikan. Yang pertama ada kilang Balikpapan, yang mana kilang ini sudah beroperasi sejak tahun 1922 dan baru diperluas pada tahun 1972. Kemudian ada kilang Cilacap. Kilang ini sudah beroperasi pada tahun 1976. Lalu ada kilang Dumai yang sudah beroperasi pada tahun 1971. Kilang Balongan beroperasi pada tahun 1994. Kilang Pelaju, Sungai Gerong sudah beroperasi dari tahun 1970-an. Dan Kilang Kasim sudah beroperasi dari tahun 1997. Ya, jika dilihat lagi, kilang di Indonesia kebanyakan memang sudah berumur. Tapi apa masalahnya jika kilangnya sudah berumur? Bukannya sama aja. Jadi gini, teknologi pengolahan minyak atau refining berkembang sangat cepat. Negara lain seperti Singapura, Korea, Jepang, dan India saat ini sudah pakai kilang dengan high conversion unit seperti hydrocracker, hydrotreater, catalytic reformer, dan desulfurization modern.
Sedangkan Indonesia masih banyak unit yang belum punya hydrotreater canggih untuk menghilangkan sulfur, aromatik, dan logam berat dari minyak mentah. Yang pada akhirnya hal ini mengakibatkan produk keluarannya masih memiliki kualitas low to medium grade. Dan menariknya lagi adalah, dengan kilang yang sudah tua dan berumur ini, kilang tersebut tidak bisa mengolah minyak mentah yang bagus. Untuk memahami hal ini, kita juga harus paham dulu klasifikasi umum minyak mentah. Yang pertama ada light sweet crude. Ini adalah jenis yang paling bagus dengan ciri-ciri minyak ini mengandung banyak fraksi bensin dan diesel, memiliki kandungan sulfur yang rendah dan hasil BBM-nya akan bersih. Kemudian ada medium crude. Ini adalah jenis sedang, ciri-cirinya minyak ini memiliki campuran antara bensin dan residu dan memiliki sulfur sedang. Dan terakhir ada jenis heavy sour crude. Ini adalah jenis yang kotor, yang mana minyak mentah ini memiliki banyak residu dan sulfur tinggi. Lalu Indonesia membeli yang mana? Jawabannya campur-campur dan semua disesuaikan dengan kilangnya, karena tidak semua kilang bisa memproses jenis yang ada. Dan sejauh ini cuma ada 2 kilang yang bisa memproses light sweet crude, yaitu kilang Balongan dan KCM. Kasarnya cuma 2 kilang ini aja yang bisa menghasilkan BBM dengan kadar sulfur yang sangat rendah. Sisanya akan menghasilkan BBM yang buruk alias dengan kandungan sulfur yang tinggi. Makanya dengan keragaman ini, Pertamina harus mengimpor berbagai jenis crude dan disesuaikan dengan kilang yang ada. Namun jika kedua kilang tersebut saja yang bisa menghasilkan BBM berkualitas, apakah BBM dari kilang tersebut lebih baik daripada hasil dari kilang lainnya? Jawabannya tidak, karena semua harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Pertamina, misalnya Pertamax ada di 400 ppm. Kasarnya, kilang yang bagus dipaksa menghasilkan BBM sulfur tinggi. Terlebih lagi, jenis light sweet crude adalah jenis yang paling mahal untuk diimpor. Jika hanya memiliki 2 kilang yang bisa memproses ini dan hasil akhirnya harus disamaratakan, yang kemungkinan mereka tidak membeli jenis yang ini. Iya kan? Namun kenapa Pertamina tidak mengupgrade kilangnya? Jawabannya karena mahal dan kompleks. Jadi kilang minyak itu bukan seperti pabrik biasa yang bisa diganti mesinnya satu persatu. Ini adalah sistem kompleks ribuan pipa, tangki, dan reaktor kimia besar yang semua komponennya saling terhubung. Dan hal ini bisa memakan waktu yang sangat lama. Dan Indonesia tidak bisa menunggu hal tersebut karena permintaannya terlalu banyak, bahkan Pertamina selalu kewalahan untuk menutup kuota hariannya. Kemudian terlebih lagi semua ini juga sangat mahal. Misalnya untuk upgrade RDMP Balikpapan diperkirakan akan memakan biaya sampai 7 miliar US dollar atau setara dengan 112 triliun rupiah. Kemudian RDMP Cilacap ada di sekitar 5 miliar US dollar lebih atau setara dengan 80 triliun. Balongan ada juga di 5 miliar US dollar lebih. Tuban di 13 miliar US dollar lebih atau setara dengan 208 triliun, RDMP Dumai dan Pelaju ada di 4 miliar US dollar lebih atau setara dengan 64 triliun, dan jika ditotal semua ada di 512 triliun rupiah. Ini adalah angka yang cukup besar, apalagi dananya udah dikorupsi hampir 1 kuadriliun. Jika aja dana tersebut tidak dikorupsi dan disalurkan dengan baik, Indonesia sepertinya akan memiliki kilang yang sangat canggih, dan kita akan memiliki BBM yang bersulfur rendah, yang pada akhirnya polusi di Indonesia akan menjadi lebih baik. Jadi bukan mobil listrik solusinya, BBM kita yang dibenerin itu solusi jangka panjangnya. Iya kan? Jadi kesimpulannya, Pertamina walaupun impor, mereka tidak mengimpor jenis yang paling bagus. Kenapa begitu? Ya karena kilang Pertamina hanya 2 yang mampu memproses secara bagus, sisanya nggak bisa. Dengan kuota yang sangat besar, hal tersebut tidak bisa dilakukan dan diambil rata-rata dari hasil output kilang yang ada, yang mana Pertamax ada di 400 ppm. Jadi buat kalian berharap BBM Indonesia akan lebih bersih, ya kita berharap aja kerugian hampir 1 kuadriliun tersebut bisa kembali. Jika kembali dan digunakan secara bijak dan benar, Indonesia akan jauh lebih baik dalam hal kualitas BBM. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.